Hujan yang turun makin deras membuat suasana malam mereka makin mencekam karena rumah angker ini benar-benar gelap gulita tanpa adanya penerangan lampu jalan juga. Desa ini benar-benar mencekam kalau malam sudah tiba, karena tidak ada satupun warga di sini yang beraktivitas setelah malam tiba. Rido masih tampak pucat pasi ketakutan. Walaupun nada bicaranya sudah teratur, tapi badannya masih gemetaran menahan rasa takut yang dialaminya tadi. Dia tidak menyangka bisa langsung bertemu hantu perempuan yang sering dibicarakan warga desa. Sementara itu raut wajah Samsul lebih menakutkan lagi. Mukanya benar-benar pucat seperti mayat. Bahkan pemuda ini tidak bisa berkata-kata sama sekali. Dia duduk saja terdiam ditemani rekan-rekan kerjanya yang penasaran dengan pengalamannya tadi. "Lido, Samsul, kalian masuk ke dalam saja. Arul, kamu temani mereka berdua, yang lainnya ayo kita ke tempat genset," perintah Adi pada anak buahnya. "Arul, buatkan minuman hangat buat mereka berdua. Kompor dan gas masih ada di mobil box kita, kamu ambil saja dan gunakan saja untuk masak air panas," kata Adi kepada Arul. 7 pria termasuk Adi dengan hanya bermodalkan lampu senter ponsel bergerak menuju pohon beringin tempat genset berada. "Lagian siapa ya yang punya ide tadi menaruh genset di sana?" gerutu Adi. Kresik, krisik, kresik. Terdengar kencang suara dedaunan saat mereka mulai mendekati pohon beringin ini. Ternyata setelah dilihat baik-baik, bunyi ini berasal dari dedaunan rimbun pohon ini yang tertiup angin dan saling bergesekan. Tidak tampak hantu perempuan bergaun merah yang seperti dilihat Rido dan Samsul sebelumnya. Hanya tampak genset rusak yang tidak menyala yang menyebabkan kegelapan di rumah ini. 2 AR, 2 AR, 2 AR. Suara geledek mengagetkan mereka yang berusaha memeriksa genset ini. Tadinya genset diletakkan dekat pohon beringin ini untuk memudahkan pekerjaan yang memerlukan listrik agar tidak mengotori rumah ini dengan debu-debu tambahan yang berterbangan ke dalam rumah. Juga agar dekat lampu tembak yang dipasang untuk menerangi halaman rumah ini dan jalan di depannya. Tidak disangka, malahan ini membawa petaka bagi mereka dengan matinya satu-satunya sumber penerangan mereka saat dibutuhkan. 2 AR, 2 AR, 2 AR. Kilat yang bersahut-sahutan membuat kegelapan yang mereka rasakan terang sesaat. Orang-orangnya Adi mulai tampak gelisah berada lama di bawah pohon beringin ini. Wajah mereka tampak enggan untuk berlama-lama di sana. Cerita dari Rido mulai merasuki pikiran sehat mereka. Hal ini wajar saja karena mereka juga berasal dari kampung yang tentu saja banyak terdapat mitos-mitos gaib. Derier, direr, dier. Suara genset hanya menyala sesaat kemudian mati lagi. Bensin yang diisi juga masih penuh. Tidak ada kendala kabel yang korslet yang menghubungkannya dengan genset ini. Padahal genset baru beli buat proyek ini, kenapa kayak genset bekas tidak bisa nyala? Gerutu Adi mulai kesal dengan kesialan yang dialaminya. Dia sudah kehilangan waktu dari waktu penyelesaian yang ditetapkan Handoko padanya. "Baiknya kita bawa saja genset ini ke dalam rumah, Pak. Kalau hujan-hujan begini nanti genset malahan tambah rusak," sahut Tito, salah satu pekerjanya yang juga teknisi listrik. Sebelum Adi sempat menjawab, mendadak tercium bau sangit mirip air seni yang sudah lama tidak disiram. Baunya sangat menusuk hidung. Sergi. Terdengar suara seperti benda berat yang diseret-seret tapi tidak nampak apapun di depan mereka. 2 AR, Sergi. Suara yang bercampur itu membuat suasana malam makin mencekam. Semua tampak berusaha menyoroti sekeliling untuk melihat penyebab suara yang aneh tadi. Adi baru teringat cerita kakeknya dahulu. Jika tercium bau-bau seperti itu, biasanya ada makhluk halus raksasa yang sedang menjaga tempatnya. Mungkin pohon ini memang ada penunggunya, pikir Adi. Adi yang awalnya juga tidak begitu percaya, apalagi saat Handoko meyakinkan dirinya kalau cerita seram itu dibuat-buat, akhirnya merasakan kengerian yang belum pernah dirasakannya. Bulu kuduknya mulai merinding diterpa hujan dan angin malam. "Ayo kita pindahkan genset besar ini, Rama-Rama,"
1, 2, 3. Serempak mereka mengangkat genset ini untuk dipindahkan. Baru saja mereka bergerak sedikit mendadak terdengar tawa cekikikan yang mendirikan bulu kuduk mereka. Tawa yang sebelumnya juga didengar Rido dan Samsul. Hihihi, hihihi, hihihi. Akang-akang ganteng mau kemana malam-malam begini? Hihihi. Terdengar suara lembut seperti berbisik menegur mereka tapi tidak kelihatan sosoknya. Suara bisikan ini jelas sekali di telinga mereka, tapi tidak tampak perempuan yang menyapa mereka ini makin menambah kengerian mereka. Hanya saja karena mereka bertujuh, tidak ada yang melarikan diri seperti Rido tadi. Pak, lebih baik kita pindahkan besok saja gensetnya. Di sini sangat menyeramkan, Pak. Bapak dengar tidak suara-suara tertawa tadi? Bisik salah satu anak buahnya. Adi juga mendengar suara yang menegur mereka seperti berbisik dengan tawanya yang sangat menyeramkan untuk didengar. Ya sudah, ayo kita balik saja ke rumah besar dahulu. Besok saja kita perbaiki genset ini. Kata Adi menenangkan anak buahnya. Kok buru-buru Kang Ganteng? Mampir dahulu ke sini. Suara perempuan ini terdengar lagi berbisik di tengah deru derasnya hujan. Serentak semua mencari asal-muasal suara bisikan ini, tapi tidak kelihatan siapapun di sekitar mereka. Wajah beberapa pekerja mulai pucat pasi ketakutan mendengar suara bisikan ini. Sekilas Adi melihat ke atas, di tengah rimbunnya pepohonan ada sosok perempuan yang bergaun merah seperti diceritakan Rido sebelumnya. Perempuan ini tampak duduk di atas pohon sibuk menyisir rambutnya. Tapi biar anak buahnya tidak panik, dia pura-pura tidak melihatnya. Rasa takut mulai merasuki dirinya. Entah kenapa aku harus mengambil pekerjaan ini. Harusnya aku tolak saja kemauan Pak Handoko. Aduh Adi, bagaimana kamu mengatasi masalah ini? Pikiran Adi terus berkecamuk di tengah siraman derasnya air hujan. Baiklah, kita balik ke dalam rumah dahulu. Nanti kita lihat bagaimana biar bisa dapat penerangan. Kata Adi menyemangati anak buahnya biar tidak panik. Hari ini kita libur, tapi lemburan kalian tetap dibayar, jadi jangan khawatir. Lanjut Adi berusaha mempertahankan anak buahnya karena dia tahu pasca kejadian ini bisa saja besok semua anak buahnya tidak mau lagi bekerja di rumah angker ini. Keadaan Samsul yang berada di dalam rumah angker tidak lebih baik. Suhu tubuhnya meningkat menandakan kalau pria ini sedang demam tinggi. Tubuhnya masih gemetaran tidak berhenti membuat yang lainnya agak panik dengan keadaan dirinya. Jangan-jangan Samsul lagi mau kesurupan, Pak Adi. Kata salah satu anak buahnya yang bernama Acil. Ciri-ciri orang yang mau kesurupan memang begitu. Pertama, kepala terasa berat dengan leher yang kaku seakan ditimpa benda berat. Tubuh panas dingin. Keadaan diri antara sadar dan tidak seperti Samsul ini. Perasaan maunya mual terus karena tubuh menolak masuknya roh halus ini. Aku tahu ini karena aku berasal dari kampung yang sangat terpencil yang dekat hutan penuh makhluk-makhluk halus seperti ini, sahut Acil lagi menjelaskan ke teman-temannya. Saran saya sih Pak, lebih baik Pak Adi batalin saja pekerjaan ini. Resikonya besar Pak, karena makhluk-makhluk halus di sini tidak mau terganggu oleh kita. Sarannya, mereka sudah lama dan nyaman menghuni tempat ini. Jadi kita yang harus mengalah sama mereka kalau tidak mau celaka. Ini hanya peringatan dari mereka, lama-kelamaan bisa bertambah parah kalau kita lanjutkan pekerjaan ini. Adi tahu apa yang dikatakan Acil itu ada benarnya karena dia pernah pergi ke kampung Acil yang berada jauh di pelosok pedalaman. Suasana kampungnya sangat menyeramkan karena listrik belum masuk ke kampung ini. Rumah hanya terpasang lampu petromas. Tidak ada lampu jalan di kampung ini karena tentunya listrik belum masuk jalur penerangan. Kita lihat bagaimana nanti ya, kalau kita putusin kontrak begitu saja, nanti kita bisa dituntut oleh Pak Handoko. Ujar Adi. Apakah Adi akan terus memperbaiki rumah angker ini setelah kejadian malam ini?